Oke pasukan, semua siap? 1, 2, 3, jalan! Ayo, ayo, ayo! Waduh, Karika kayaknya mau ikut gerak jalan sama pasukannya nih. Keren. Tapi kalian udah pada tahu belum anggota pasukannya siapa? Kasih paham Paman Editor. Ini dia teman, pasukan yang badannya besar-besar. Yaps, dia adalah si kerbau. Tan, Karika lagi sama pasukan-pasukan kerbau dari desa Sukamurni, Tan. Wah, kayaknya pasukan yang dipimpin Karika pada mau jalan-jalan nih. Kalau begitu Otan gak boleh ketinggalan. Otan ikut ya, Kak. BTW, kerbau-kerbau ini adalah peliharaan para warga di sini, teman. Mereka dipelihara karena memiliki beberapa keunggulan, seperti tenaga dan dagingnya. Teman, kerbau bisa dibilang 4 kali lebih kuat dari sapi dalam hal menahan beban di punggungnya. Tapi, jangan berharap bisa lari sekencang kuda ya, karena Sobat Otan ini jalannya alon-alon tapi pasti. Karena postur tubuh mereka yang besar tidak memungkinkan untuk bisa berlari dengan cepat. Teman, mungkin sebagian dari kita melihat kalau kerbau adalah hewan yang agresif ya. Tapi karakter ini tidak selalu muncul, asalkan mereka tidak diusik. Karena karakter Sobat Otan ini sebenarnya relatif jinak dan friendly. Buktinya nih, walau dinaiki Karika dan sekelilingnya banyak orang, mereka bisa tetap santuy tuh. Mantul, Sob! Dari semua kerbau-kerbau ini ternyata pemiliknya beda-beda, Tan. Namun uniknya si pemilik bisa membedain antara kerbau-kerbau pemilik dia. Nah, nanti kita buktiin ya, Tan. Wede, padahal semua kerbau terlihat sama tuh di mata Otan. Tapi kok ya bisa pemiliknya hafal tanpa tertukar dengan kerbau lain? Wah, sepertinya Otan harus berguru nih supaya penglihatan Otan semakin tajam. Ayo teman-teman, ayo! Loh, ternyata benar dugaan Otan. Kerbau-kerbau di sini memang mau healing ke bukit, teman. Tapi ini healing bukan sembarang healing. Karena kerbau-kerbau ini healing sekaligus mencari makan. Ini sih namanya menyelam sambil minum air ya. Di sini mereka dibiarkan untuk mencari makan sendiri, teman. Karena selain areanya yang luas, kerbau juga bisa mendapatkan beragam makanan. Wah, kalau tempatnya seluas ini sih namanya all you can eat, alias bisa makan sepuasnya. Ayo bapak-bapak semangat! Nah, tadi kan Karika bilang kalau para pemilik kerbau ini bisa tahu mana kerbau miliknya dan mana yang bukan. Sekarang Otan mau tes ketajaman mata Karika nih. Kira-kira Karika bisa nggak bedain kerbau milik Paman Rudi yang mana? Oke, siapa takutan? Yang ini, Kang? Bukan. Yang ini ya? Bukan. Yang ini? Bukan. Bingung banget ya, Tan. Yakin mau nyerah nih, Kak? Nyerah deh. Ya. Coba nih kasih tahu aku dong yang mana. Padahal Otan punya hadiah spesial nih buat Karika kalau berhasil menjawab tantangan Otan. Tapi ya sudahlah, kita langsung cus tanya pemiliknya aja yuk. Ini yang sebenarnya. Apa sih, Kang, perbedaannya dari kerbau-kerbau yang lain tuh? Ini tanduknya besar. Oh. Mukanya nggak sama yang lain. Semua kaki, tambang, beda sama yang lain. Ternyata masing-masing kerbau memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, teman. Itulah yang membuat para pemilik kerbau bisa membedakan yang mana miliknya dan mana yang bukan. Paman bisa hafal semua kerbaunya karena hampir setiap hari bertemu dengan Sobat Otan ini. Jadi tahu tuh sampai ke detail fisik dari hewan ternak miliknya. Tan, Karika mau kenalan sama si kecil. Sepertinya dia lagi asik makan tuh, Tan. Yuk. Aduh. Halo, Mungil. Kabur dia. Hei, Mungil. Baik, Tan. Dia baik sama Karika, Tan. Ih, pinter. Tenang Sob, kita nggak ada niat menyakiti kamu kok. Cuma mau selfie bareng aja. 1, 2, 3.
Jadi Kak Rika mau ngetes si mungil ini nih. Kan di sana ada 2 induk ya, 1 induk asli dan 1 induk palsu si mungil ini. Nah Tan, kita langsung tes aja ya Tan. Apa dia langsung ke induk aslinya apa ke induk palsu? Ya Tan, langsung aja kita tes. Boleh? Wah, menarik nih. Akankah si mungil ini tertipu? Atau dia langsung tahu mana ibu kandungnya? Mirkicip, mirikiticibi. Tan, ternyata si mungil ini nyamperin induk aslinya Tan. Ini induk aslinya. Insting anak kerbau terhadap induknya memang sangat besar, teman. Mereka langsung tahu mana ibu mereka dari ciri fisiknya. Paman-paman ini siapa ya? Kok dari gelagatnya mencurigakan? Kayaknya ada yang mereka incar deh. Jadi yang itu aja? Ya, udah yang itu aja Oke, ya. ayo. Tidak! Tolong jangan culik sobat-sobat Totan ini. Mereka kan berat, susah ngangkutnya. Berapa Kang? Pengennya? 25. 20 aja lah. Naiklah sedikit. 22 aja lah. Ya biarin 22. Walah, ternyata paman-paman ini berniat untuk membeli kerbau toh. Maaf ya paman, Otan udah curiga duluan. Selain diternakan, kerbau-kerbau ini juga diperjualbelikan teman. Transaksi tawar-menawarnya ya seperti paman-paman ini. Oh bener kan nyamperin OMG, ternyata suara tadi adalah cara paman untuk memanggil kerbau-kerbau ini teman. Walaupun pendengaran si kerbau ini tidak sebaik indera penciumannya, tapi ia tetap bisa membedakan mana suara pemiliknya atau bukan. Karena kerbau memiliki daya ingat yang cukup baik. Teman, ngomongin soal kerbau memang tidak ada habisnya ya. Apalagi kalau bicara soal kekuatannya. Beuh, bikin ngeri-ngeri sedap. Jadi jangan heran ya kalau misal Sobat Totan ini banyak dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kegiatan manusia. Seperti di Jawa Timur teman, Sobat Totan ini dimanfaatkan tenaganya untuk menarik lori yang berisikan tebu. Rata-rata tiap lori memiliki berat sekitar 1 ton. Dan ini belum seberapa. Kalau dihitung-hitung, berat tumpukan tebu tiap lori seperti itu bisa mencapai 2 ton. Wow, luar biasa berat. 1, 2, 3, 4. Wih, sebanyak itu. Kalau dikalikan, tiap lorinya memiliki bobot 3 ton. Berarti rangkaian yang ditarik Sobat Totan ini bisa mencapai 12 ton. Selangkah demi selangkah, lori berhasil digiring melalui rel oleh kekuatan kerbau-kerbau ini. Dahsyat! Kerbau memang punya julukan sebagai traktor hidup. Kalian pasti sudah tahu dong, kan kalau kerbau sering dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah sejak zaman dahulu. Tapi melihat ini, Otan semakin yakin kalau kekuatan si kerbau memang tak main-main. Tangguh memang kamu, Bau. Teman, kalau tadi kita lihat kerbau-kerbau Asia, kita jalan-jalan sebentar ke Afrika yuk untuk lihat kerbau di sana. Ini dia teman, penampakan kerbau Afrika. Besar, gagah, dan seram ya. Gak cuma penampilannya saja yang gahar, ternyata mereka juga terkenal sebagai salah satu hewan paling berbahaya di dunia loh. Kerbau Afrika bisa membunuh ratusan manusia setiap tahunnya. Karena saat ia merasa terancam, Sobat Totan ini tak segan-segan akan menanduk lawannya. Ish, serem. Sobat Totan ini berada di sub-Sahara Afrika. Habitatnya di rawa, dataran banjir, serta padang rumput di pegunungan. Kerbau Afrika rata-rata menghabiskan waktu mereka dalam kawanan yang berjumlah antara 50 hingga 500 ekor. Mereka lebih memilih dalam kelompok karena merasa aman dan bisa saling melindungi dari pemangsa seperti singa, macan tutul, atau hiena. Tapi walaupun begitu, tetap saja ada beberapa ekor kerbau yang berhasil dimangsa oleh predator. Ya, namanya juga hukum alam ya teman. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang.